Sebelumnya Prabowo melawan Jokowi, PAN yang sekarang masuk kekuasaan melawan Jokowi, mereka bisa diterima, kan? Nggak ada yang berisik, kan? Nah itu kan wajar. Sekarang Nasdem punya selera sendiri, punya pikiran sendiri, punya kalkulasi sendiri untuk menghadapi pemilu 2024. Pilpres dengan menampilkan Anies, kenapa berisik? Nah? Prinsipnya PD Perjuangan kan tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa. Hanya saja untuk partai politik pengusung Pak Jokowi itu kan terikat suatu etika politik. Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi, maka ini akan kontradiktif. Kalau ada orang-orang yang kemudian mengatakan ini biru keluar dari koalisi, itu tidak konteks. Konteksnya adalah koalisi untuk pencapresan 2024. Bahwasanya Nasdem sampai akhir masa jabatan Pak Kepresidenan Jokowi akan tetap dalam barisan. Semua menteri Partai Nasdem taat sami'na wa ata'na dengan perintah Presiden. Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi, berarti Anies memang berlawanan dan kontra Jokowi. Dari sisi kinerja, Jokowi banyak bekerja. Lawannya Anies tentu saja yang banyak bicara. Jokowi kerja keras untuk menata kota dan negeri ini, lawannya Anies sibuk menata kata dan memecah belah negeri ini. Jangan semakin lama semakin tidak tahu aturan. Tidak usah bawa-bawa nama Bapak Jokowi lah. Bilang saja siapa itu elit pemerintahan yang diduga mengintervensi KPK. Jangan asal membuat opini panas. Mereka semua rata-rata tidak nampak kerjaannya ini. Lagi pula Nasdem seperti tidak menghargai semangat visi misi dari Bapak Jokowi ini. Ngapain lagi dipertahankan? Gram selalu diserang sejak deklarasikan Anies. Nasdem balas hasto PDIP, mereka bukan PKI, masalah. Hubungan Nasdem dan PDIP kembali bergejolak dengan aksi saling serang komentar. Terbaru Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir Nasdem dengan menyebutnya sebagai partai koalisi, tapi lengket dengan oposisi. Serangan itu pun langsung dibalas oleh Partai Nasdem. Hasto memastikan tidak menyebut Nasdem secara langsung, akan tetapi sebagaimana diketahui, Nasdem tengah melakukan komunikasi politik dengan Demokrat dan PKS yang memang diketahui sebagai partai oposisi. Mereka bertiga disebut bakal berkoalisi demi mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Dia lalu membandingkan sikap Nasdem dengan PDIP, kata dia, PDIP sangat kencang lagi menjaga muruah pemerintahan Jokowi. Disiplin partai bahkan ditegakkan bila menemukan kadernya Balelo dari jalur pemerintah. Sejak Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai Capres, Hasto terus-terusan menyerang. Mulai dari bila Nasdem tidak disiplin, mempersoalkan etika, mendorong Menteri Nasdem Sulf, sampai yang paling keras dibilang Nasdem bukan bagian koalisi dengan menyebut biru sudah lepas. Mendengar sindiran Hasto, Nasdem panas. Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali, mempertanyakan dosa apa yang diperbuat partainya terhadap Hasto. Saking kesalnya, Ahmad Ali sampai membawa-bawa PKI. Kata dia, Demokrat dan PKS memang partai oposisi, tapi tidak diharamkan untuk bekerja sama dengan mereka. Ali pun meminta Hasto untuk kembali mempelajari proses demokrasi, fungsi demokrasi berjalan sehat bila ada kelompok mengkritik pemerintah. Soal tudingan Nasdem melanggar etika politik, Surya Paloh, kalau Jokowi bilang begitu, saya pasti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespon anggapan bahwa partainya telah melanggar etika politik. Hal itu senter dibicarakan usai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan yang selama ini dikenal sebagai lawan pemerintahan sebagai Capres 2024. Saat menjawab pernyataan wartawan soal anggapan melanggar etika politik, Surya Paloh menyebut bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah berbicara mengenai hal itu. Pendiri media grup itu mengaku bakal menghadap kepada Jokowi secara langsung seandainya kepala negara menyebut Nasdem melanggar etika politik sebagai parpol koalisi pemerintahan. Dia meyakini Jokowi tidak akan meresuff Presiden, Menteri hanya untuk mengeluarkan Nasdem dari pemerintahan. Menurut Paloh, Jokowi memahami arti keberadaan Nasdem sehingga kepala negara tidak akan meresuff kabinet untuk mendepak parpol yang identik dengan restorasi Indonesia itu. Namun Paloh tetap menghargai hak yang dimiliki Jokowi sebagai Presiden RI untuk melakukan resolve kabinet dan tidak mau mengintervensi hal tersebut. Relawan nilai keterbukaan Nasdem, Demokrat, PKS jadi tradisi politik baru di Indonesia.
Sikap Partai Nasdem, Demokrat, PKS yang membuat hasil pertemuan ketiganya di rumah Anies Baswedan dinilai sebagai tradisi politik baru di Indonesia. Kelompok relawan pendukung Anies, Sekretariat Kolaborasi Indonesia, menyebut keterbukaan ketiga partai itu menyiratkan keinginan melibatkan publik dalam upaya menggerakkan perubahan. Yati menilai yang dilakukan trio Nasdem, Demokrat, PKS kontras dengan banyak pertemuan elit politik yang biasanya berlangsung tertutup dan minim informasi pada publik. Dengan keterbukaan tersebut, menurut Jati, akan menghindarkan koalisi tersebut dari kemungkinan terjadinya politik transaksional. Sebelumnya, tim kecil pengurus Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat berkumpul di rumah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada Selasa 25 Oktober 2022. Lebak Bulus, Jakarta Selatan itu untuk membahas tokoh yang bakal menjadi calon wakil presiden. Dalam pertemuan itu, Anies Baswedan selaku tuan rumah sekaligus calon presiden yang diusung oleh ketiga partai turut hadir. Sementara untuk perwakilan partai yang hadir antara lain Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Majelis Surya M. Sohibul Iman, Jubir PKS Pipin Sofian, dan M. Khalid atau Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kaharman atau Iftitah. Willy mengatakan hadir juga Sudirman Said sebagai liaison officer atau LO untuk acara itu, sementara AHY baru datang ketika diskusi santai soal cawapres sedang berlangsung. Willy mengatakan pertemuan di rumah Anies Baswedan merupakan pertemuan lanjutan dari sejumlah pertemuan sebelumnya. Ia menjelaskan pembahasan tim sudah pada tahap pendalangan kriteria dan mekanisme penentuan cawapres yang bakal berduet dengan Anies. Dalam pertemuan itu, PKS menyodorkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan sebagai kandidat cawapres bagi Anies Baswedan. Sementara Partai Demokrat tetap mengusulkan AHY sebagai cawapres. Tukang cukur dukung Anies jadi presiden. Nasdem, Purwakarta makin pede raih kemenangan. Puluhan tukang pangkas rambut yang tergabung dalam Seniman Rambut Seluruh Indonesia menggelar deklarasi dukungan untuk pencapresan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Deklarasi yang dibalut dengan silaturahmi dan cukur gratis 100 warga itu digelar di Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Rabu 26 Oktober. Dalam agenda tersebut tampak hadir pengurus relasi Jawa Barat dan jajaran DPD Partai Nasdem Kabupaten Purwakarta yang dipimpin Lutfi Bamala. Menurutnya tujuan deklarasi dan silaturahmi ini diharapkan bisa menyentuh langsung ke masyarakat. Jajaran struktural Nasdem Purwakarta juga tampak hadir mendampingi kegiatan ini. Jud Lutfi, kini setiap hari selalu ada deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia.